ikut dadi betik kawruana ugi aja salang surap. Wahai pemilik hutan, pemelihara hutan, penjaga hutan, kami datang dari seberang meminta izin untuk membuka lahan. Kiranya Tuhan berikan sebagian rumah-rumah kalian kepada kami untuk kesejahteraan kami, untuk jalannya ekonomi desa kami. Wahai pemilik hutan, bantulah kami. Janji itu seperti mata pisau yang bisa menghunusmu kapan saja. Kalian adalah generasi kesekian yang coba memakmurkan bumi, tapi justru kadang melukai alam. Apakah kalian ingat bagaimana kisah-kisah Nabi dan umatnya terdahulu selalu berakhir dengan amarah Tuhan, peringatan, diporak-porandakan? Itu karena kalian manusia tidak ada yang bisa dipegang janjinya. Tapi tidak untuk kali ini Tuhan, kami berjanji. Setiap janji adalah luka, bermuara dari bualan, lalu berakhir menjadi bencana. Kita adalah sang penepat janji itu. Di bawah sinar bulan terang, kami kasih kau lapang, tikar untuk makan, dengan darah sebagai balasan. Warga sekalian, hari ini kampung kita menemukan terang setelah sekian lama tertinggal. Lahan-lahan dibuka demi kemakmuran. Pohon kita tebang diganti dengan pabrik dan tambang. Dalam beberapa tahun ke depan, kampung kita akan menjadi metropolitan. Pak Bupati, kami mendengar begitu banyak penghasilan dari pabrik dan tambang. Tapi tolonglah, tidak sedikit kami lihat warga di kampung ini yang masih melarat dan kesusahan. Bapak, Ibu, warga sekalian, kita akan terus kasih pemerataan sandang dan pangan. Semuanya bertahap. Saat ini masih mengembangkan untuk perluasan lahan. Pak Bupati, 1 tahun ini berjalan tapi tidak ada perubahan. Malah direncanakan membuat lahan baru. Apa tidak tambah masalah nanti? Nanti Tuan Hutan marah, Pak. Kita rusak rumah mereka. Apa nanti mereka tidak murka? Iya, Pak. Meskipun katanya tambang dan pabrik sudah ada, tapi rasa-rasanya tetap saja kami sulit untuk makan. Bapak-bapak,
Ibu-ibu, nanti kampung kita kena bahaya, kena tulah, kena wabah dan sakit. Apa kalian tidak takut? Iya juga ya. Benar. Bagaimana nanti jika kita kena penyakit? Ajudan, kemari. Seret ia dan bungkam. Daripada kita ribut-ribut, mending kita bagi-bagi uang. Pak Burhan, ayo ke sini Pak Burhan. Katanya mau uang kan? Mendekat ke sini. Tolong. Hidup itu soal bisnis dan jual beli. Ada yang namanya untung dan rugi. Kita akan memperluas lahan tersebut segera. Jangan sampai rakyat curiga. Bullshit soal tuan hutan itu. Sejauh ini tidak ada apa-apa juga yang terjadi dengan kita. Ayo kerahkan warga kampung. Kita kasih mereka pemasok di awal. Kita kasih janji-janji manis supaya jalan kita semakin licin. Warga sekalian, saat ini kita akan memperluas lahan kita dan mulai menebang pohon lagi. Sebagai imbalan daripada pekerja, kami akan membayar 2 kali lipat dari pembayaran sebelumnya. Kami janji, setelah lahan ini selesai kita perluas, 2 kali lipat imbalan akan kami tunaikan secara cash. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Tapi kami tidak dibohongi lagi kan Pak? Tidak Pak, kali ini kami janji. Kami juga kesusahan, tiap hari memikirkan bagaimana rakyat bisa makan. Bapak Ibu, demi kesejahteraan desa, demi kemakmuran desa, apakah kalian siap? Mari kita bekerja untuk tambang tercinta, tak pernah kenal lelah untuk keluarga di rumah. Waktu berlalu, lahan semakin banyak ditebang karena katanya untuk perluasan. Tanah semakin gersang, uang tak kunjung datang. Semakin ia dikeruk, begitulah penguasa jika sudah maruk. Selalu saja yang di bawah terima susah, sementara yang di atas terus mendayung mencari tepian.
Rakyat tenggelam bersama asa dan harapan. Raja-raja berlari mencari lahan baru. Pak Bupati mana ya? Kok nggak kelihatan? Beliau sedang di kota, di apartemen. Mana mau dia bermalam-malam di tambang dan pabrik bersama kita. Setiap janji adalah luka, bermuara dari bualan, lalu berakhir menjadi bencana. Kita adalah sang penepat janji itu. Di bawah sinar bulan terang, kami kasih kau lapang, tikar untuk makan, dengan darah sebagai balasan. Halo Pak Darsono. Iya. Besok saya mau pelesiran Pak ke Aceh. Itu apartemen saya yang di Aceh sudah disiapkan. Oh iya. Nanti Pak jemput saya pakai karpet merah ya Pak. Baik. Sampai jumpa Pak Darsono.